Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dian Novitasari selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Teknik kelas A beserta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai analisis kelayakan usaha rumah makan Wisma Mantul ditinjau dari aspek finansial. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hafidhutun Nisa dengan NIM A1C021003. Kedua ada Faisal Nur Fajrin dengan NIM A1C021051. Yang ketiga ada Suhaila Hendra dengan NIM A1F021006. Dan yang terakhir ada Siska Amriani dengan NIM A1F021015. Next. Di sini kami akan membahas menjadi 4 bagian. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metodologi, yang ketiga ada pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Untuk pendahuluan yang akan disampaikan oleh Saudara Faisal, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama ada pendahuluan. Usaha rumah makan merupakan sebuah usaha yang berjalan dalam bidang kuliner yang menyediakan atau menjual berbagai macam makanan untuk mempermudah orang dalam memenuhi kebutuhan pangannya, serta menyediakan tempat dan berbagai sarana dan prasarana demi kenyamanan konsumennya. Secara umum, rumah makan terbagi menjadi berbagai macam jenis rumah makan seperti rumah makan nasi padang, nasi goreng, warmindo, restoran, cepat saji, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya ada batasan masalah. Yang pertama, data yang digunakan di dalam analisis ini merupakan data yang berasal dari hasil wawancara secara langsung dengan pemilik rumah makan Wisma Mantul. Yang kedua, analisis kelayakan berdasarkan kriteria nilai NPV, IRR, payback period, dan PI. Yang ketiga, lokasi yang digunakan dalam analisis kelayakan ini adalah Rumah Makan Wisma Mantul, Grendeng, Purwokerto Utara. Dan yang keempat, penelitian di dalam studi kelayakan ini hanya berfokus pada analisis kelayakan usaha rumah makan. Next. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, teknik pengumpulan data. Yang kedua, metode apa yang digunakan dalam menganalisis data. Yang ketiga, proyeksi arus kas atau cash flow. Dan yang keempat, tujuan dilakukannya analisis finansial. Next. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui kelayakan usaha rumah makan Wisma Mantul. Yang kedua, mengetahui target luaran atau output dari penelitian. Yang ketiga, mengetahui apa saja faktor yang menjadi pendukung usaha rumah makan Wisma Mantul. Dan yang keempat, sebagai sumber acuan dalam memulai suatu usaha bagi masyarakat umum. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Faisal yang telah memaparkan materinya. Untuk yang kedua yaitu ada metode penelitian yang akan disampaikan oleh Suhaila. Kepada Suhaila dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas mengenai metode penelitian. Metode penelitian di sini itu meliputi 4, yaitu lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Next. Yang pertama ada lokasi dan waktu penelitian. Lokasi yang kita ambil adalah Rumah Makan Wisma Mantul yang terletak di Jalan Kampus Perubahan, Grendeng, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Waktu pengambilan data yaitu Senin 30 Mei 2022. Kemudian ada jenis dan sumber data. Data dalam penelitian ini adalah data primer bersifat kuantitatif. Sumber data dilakukan melalui wawancara langsung. Next. Kemudian yang ketiga ada teknik pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersifat kuantitatif. Data diperoleh melalui sumber wawancara secara langsung bersama pemilik objek dalam penelitian itu, yang mana bernama Pak Edi. Kemudian ada analisis data. Analisis data berupa rumus penghitungan untuk menentukan apakah usaha yang dijalankan layak atau tidak. Next. Rumusan penghitungan pada
Di sini itu ada 4, yaitu NPV atau Net Present Value, PI, Profitability Index, yang ketiga ada IRR, Internal Rate of Return, yang keempat ada Payback Period. Next. Yang pertama ada analisis NPV. NPV merupakan selisih antara nilai uang sekarang atau present value dari hasil perhitungan manfaat dan biaya pada kondisi sekarang dalam periode waktu tertentu selama bisnis sedang dijalankan. NPV memiliki rumus sigma NT sama dengan 0, lalu BT min CT per 1 plus I pangkat T. BT itu sebagai benefit, CT sebagai cost atau biaya, N sebagai umur proyek, I sebagai tingkat discount rate, T tahun kegiatan. NPV lebih dari 0 maka usaha tersebut layak, NPV kurang dari 0 maka tidak layak, dan NPV sama dengan 0 maka usaha tersebut dalam keadaan BEP. Next. Kemudian ada analisis PI. Metode penelitian perhitungan PI adalah dengan menghitung layak tidaknya suatu investasi dari indeks keuntungan dengan membandingkan antara nilai sekarang seluruh penerimaan kas sisi dengan nilai sekarang investasi. PI memiliki rumus PV per I0. PV itu present value atau nilai penerimaan kas sisi sekarang, I0 adalah investasi, dan I adalah tingkat discount rate. Proyek layak dijalankan apabila PI lebih dari 1. Next. Ada analisis IRR. Merupakan suatu tingkat pengembalian modal yang digunakan dalam suatu investasi yang nilainya dinyatakan dalam persen per tahun. NPV memiliki rumus CV1 per 1 plus I pangkat 1 plus CV2 per I plus 1 sekian. Kemudian ada rumus selanjutnya, yaitu Y sama dengan Y1 plus X min X1 per X2 min X1 dikali Y2 min Y1. I0 itu investasi, terus I suku bunga. Terus IRR layak proyek layak dijalankan apabila IRR lebih dari discount rate. Next. Kemudian ada analisis PP. PP itu nilai pengembalian modal. Rumusnya itu I per AB. I sebagai besarnya biaya investasi, AB kas masuk bersih per tahun. Apabila PP kurang dari 0, N, maka usaha layak dijalankan. Next. Kemudian yang ketiga ada hasil dan pembahasan. Ada proyeksi arus kas atau cash flow. Proyeksi arus kas dapat menggambarkan aliran arus kas yang masuk inflow dan arus kas yang keluar outflow. Pada arus kas masuk perusahaan warung makan Wismantul, itu penerimaannya itu sebesar 2.640.000. Kemudian ada arus kas keluar. Arus kas keluar merupakan biaya yang dikeluarkan selama menjalankan suatu usaha yang terdiri dari biaya investasi dan biaya operasional. Biaya investasi di sini yaitu 400 juta, dan biaya operasionalnya itu kan ada 2, yaitu biaya tepat dan biaya variabel. Biaya tetap meliputi bangunan. Kemudian ada biaya variabel, itu biaya yang berubah nilainya, meliputi bahan baku, tenaga kerja, listrik, dan pemeliharaan. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saad yang telah ya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Siska. Kepada Siska dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Jadi saya akan menjelaskan mengenai analisis kelayakan finansial.
Untuk analisis kelayakan finansial ini dilakukan untuk melihat keadaan finansial rumah makan Wismantul selama 4 tahun beroperasi. Adapun hasil perhitungannya ialah yang pertama ada net present value atau NPV yang dihasilkan dari perhitungan selama 4 tahun berjalannya usaha tersebut dengan suku bunga 3,5%. Untuk perhitungannya dapat dilihat pada tabel berikut, yang mana pada kolom tahun, yakni dari tahun ke-0 sampai tahun ke-4. Kemudian untuk kolom C atau cost pada tahun ke-0 adalah 400 juta, sedangkan pada tahun ke-1 sampai tahun ke-4 ialah mengenai biaya per tahun yang jumlahnya adalah 666.120 juta rupiah. Kemudian pada kolom B atau benefit, yakni penerimaan per tahun yang jumlahnya ialah 792 juta rupiah, yang mana penerimaannya itu dimulai pada tahun pertama. Kemudian pada kolom selanjutnya dihasilkan dari pengurangan kolom B dan C, sehingga dihasilkan seperti yang dapat dilihat pada tabel. Kemudian untuk kolom DF atau suku bunganya yakni 3,5%. Ini didapat dari tabel suku bunga P per F. Kemudian untuk nilai sekarang, ini didapat dari hasil perkalian kolom B min C dengan kolom DF 3,5%, sehingga dihasilkan NPV-nya adalah sebesar Rp62.357.240. Kemudian selanjutnya ada Profitability Index atau PI yang perhitungannya dapat dilihat pada gambar berikut. Untuk CF atau cash flow-nya ialah sebesar Rp792 juta dengan periode selama 4 tahun serta nilai investasinya adalah sebesar Rp400 juta, sehingga didapat PI-nya adalah sebesar 1,8. Kemudian selanjutnya untuk payback period atau PP dihasilkan dari rumus investasi dibagi dengan kas masuk bersih per tahun. Kemudian yang hasilnya adalah 3,1 tahun. Maksudnya nilai tersebut menggambarkan bahwa pada tahun ketiga bulan 1 dari awal usaha tersebut dijalankan akan terjadi pengembalian modal. Selanjutnya, yang terakhir ada Internal Rate of Return atau IRR yang perhitungannya dapat dilihat pada tabel berikut. Yang mana pada kolom tahun hingga B min C perhitungannya sama dengan NPV. Kemudian untuk DF-nya kita coba pada tingkat suku bunga 3,5%, sehingga didapat NPV-nya adalah sebesar Rp62.357.240. Karena nilai yang dihasilkan adalah positif, maka kita perlu untuk mencari nilai negatifnya, yakni dengan cara menaikkan tingkat suku bunganya. Di sini kita menggunakan suku bunga 15%, sehingga dihasilkan NPV-nya adalah min Rp40.612.600. Kemudian karena telah ditemukan nilai NPV yang positif dan negatifnya, maka langkah berikutnya adalah dengan interpolasi. Pada suku bunga 15% dihasilkan NPV sebesar min Rp40.612.600. Kemudian pada suku bunga 3,5% dihasilkan NPV sebesar Rp62.357.240. Kemudian di sini kita akan mencari nilai Y, nilai suku bunga Y saat NPV-nya 0 atau saat dalam keadaan BEP. Dengan cara menggunakan rumus sebagai berikut. Di sini kita tinggal memasukkan nilai-nilai yang telah didapat pada perhitungan sebelumnya, sehingga didapatkan hasil Y-nya adalah 10,469%. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Siska Anggreni yang telah memaparkan materinya. Untuk materi berikutnya ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Berdasarkan hasil analisis perhitungan dari keempat metode, menunjukkan bahwa rumah makan Wismantul yang dijalankan oleh Bapak Eri Usman layak untuk dijalankan. Analisis tersebut menunjukkan kelayakan usaha dari segala aspek, baik itu untuk angka jangka panjang, keuntungan, dan nilai pengembalian modal atau investasi. Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan nilai NPV atau Net Present Value yang dihasilkan sebesar
Rp62.357.240. LPI atau Probability Index dengan hasil 1,8, IRR sebesar 10,469%, dan yang terakhir pengembalian investasi atau PP yang diperkirakan berlangsung selama 3,1 tahun sejak usaha dimulai. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.